Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di ruang kepala sekolah untuk melakukan wawancara bagaimana seorang kepala sekolah melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di sekolah, yang mana sumber daya tersebut terbagi menjadi 7 modal atau aset utama yang dimanfaatkan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam melakukan peningkatan mutu di pendidikan di sekolah. Berikut wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak, lagi-lagi diberikan kesempatan untuk mewawancari Bapak. Untuk wawancara kali ini, Bahar ingin mewawancari Pak tentang seputar tentang kepemimpinan Bapak dalam mengelolaan sumber daya yang ada di sekolah Pak. Mungkin ini menjadi bahan pelajaran buat saya Pak untuk menjadi seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ke depan, terutama bagaimana menjadi pemimpin dalam kelas tentunya. Boleh. Oke, kira-kira apa yang dibutuhkan? Silakan. Ya, Pak. Sebagaimana kita ketahui Pak, dalam pengelolaan sekolah ini mempunyai beberapa sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, terutama itu adalah sumber daya ini menjadi sebuah aset atau modal penting dalam Bapak mengelola sumber daya ini. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan ke saya untuk sumber daya manusia yang ada di sekolah tempat Bapak pimpin ini seperti apa? Baik, untuk membuat sebuah sekolah itu maju memang dibutuhkan banyak modal ya, diantaranya modal secara sumber daya manusianya yang terhimpun di dalam itu sumber daya kepala sekolah itu sendiri, sumber daya guru, sumber daya siswa, dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian yang kedua harus ada punya aset yang namanya modal sosial. Kemudian ada modal politik, dan modal agama, sosial budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Ini semua 7 komponen ini merupakan faktor pendukung kesuksesan sebuah pembelajaran, sebuah pendidikan di suatu sekolah. Seperti itu. Nah, kembali lagi kepada poin yang pertama dipertanyakan tadi adalah modal manusia. Nah, seperti ini saya sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 002 Batu Ampar ini selebih kurang 7 tahun. Ya, kemudian di sekolah ini SD Negeri 002 Batu Ampar memiliki 39 orang guru, kemudian 6 tenaga pendidik dan kependidikan, serta memiliki siswa sekarang ini tercatat terakhir sebanyak 1.143 yang terbagi dalam 30 rombel. Nah, ini semua adalah modal sosial bagi kita, di mana di antara guru-guru yang 39 ini tadi masih dalam variasi dalam status kepegawaiannya. Di antaranya yaitu ya 7 orang, 10 orang yang sudah menjadi 8 orang yang sudah menjadi PNS, kemudian 7 orang yang sudah sertifikasi, kemudian 19 orang dalam status P3K, kemudian ada lagi 3 orang yang dibayar oleh honor Pemko dan 9 orang yang masih dibayarkan oleh dana BOS. Begitu. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk guru, dari segi guru, kemudian peserta didik, lalu ada tenaga kependidikan, ini luar biasa. Terus ada pengelolaannya ya Pak ya, berarti bermacam-macam. Ada yang PNS, P3K, ada yang honor. Honor ini dibayar dari dana BOS ya Pak? Iya, iya boleh. Bagaimana Bapak memaksimalkan ya modal atau aset utama manusia ini, terutama di guru yang masih dibayar di dana BOS Pak? Gitu. Bagaimana Bapak mengelolanya agar maksimal? Oh, baik. Untuk yang masih dibiayai oleh dana BOS, tentu saja kita harus meng-up mereka supaya bagaimana mereka setiap ada kesempatan untuk menjadi pegawai negeri dalam hal ini ASN P3K, dia harus mampu memiliki kompetensi yang cukup sehingga siap saing. Baik dia di dalam posisinya golongan K3 atau K4, ya P3 atau P4, dia nanti siap bersaing dengan apa namanya orang lain atau dengan dirinya sendiri gitu, untuk supaya dia ke depan tidak stagnan berada di posisi digaji oleh dana BOS terus. Jadi
Bagi yang belum sekolah, belum tamat S1-nya, saya dorong. Karena memang kebetulan SD Negeri 002 Batu Ampar ini masih ada guru yang belum berstatus S1. Dalam perjalanan menuju S1 dan sudah menunggu wisuda. Oke, baik Pak. Dari jumlah peserta didik nih Pak, 1.143 orang. Bagaimana Bapak memaksimalkan pemanfaatan modal asli dari peserta didik ini untuk menjaga sekolah dalam stabilitas stabilitas prestasi lah begitu Pak. Itu seperti apa Bapak memanfaatkan? Oh, baik. Dengan siswa yang sebanyak itu ya seperti saya sebutkan tadi 1143, tentu saja ini harus ditangani oleh lini-lini terkecil dari penanganan siswa. Dimulai dari menempatkan guru-guru yang pas pada lini tersebut. Jadi guru-guru yang memiliki kemampuan memang spesifik dia di kelas rendah, maka saya tempatkan di kelas rendah. Bagi guru yang memiliki kompetensi di kelas tinggi, maka dia akan saya letakkan di kelas tinggi. Salah-salah kita menempatkan guru juga hasilnya tidak bagus. Kemudian bagaimana supaya menjaga stabilitas, karena kebetulan sekolah kita cukup berprestasi, saya katakan itu, ya, karena kita menempatkan guru-guru yang benar-benar sesuai dengan istilahnya dalam agama makomnya. Jadi guru ini yang memiliki potensi di bidang tertentu, maka saya akan tempatkan di tempat tertentu. Contohnya, guru ini berpotensi di bidang olahraga, maka dia akan menangani bidang olahraga. Guru ini bidang potensinya di bidang akademis, maka dia akan bidang akademis. Begitu juga dengan hal-hal lain termasuk agama, seni budaya, dan segala macamnya. Sehingga kita selalu berusaha bagaimana setiap ada kesempatan lomba kita selalu ikut dan sebisa-bisanya kita mendapatkan prestasi yang bagus gitu. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Saya kembali lagi kepada guru, tadi ada yang saya terlewatkan Pak, dalam mengelola guru. Ini kan banyak sekali nih guru di sini Pak ya. Bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah mengelola guru-guru atau pendidik yang terhitung sangat banyak ini Pak. Kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa sekolah, saya lihat ini gurunya sangat banyak sekali. Bagaimana cara Bapak mengelolanya? Baik. Tentu saja dengan guru yang segitu banyak tidak bisa saya tangani sendiri. Jadi saya harus punya tangan-tangan lain yang bisa menghandle itu semua. Jadi saya kembali lagi melihat dengan cukup jeli ya, guru-guru ini potensialnya di mana. Sehingga saya bagi habis pekerjaan. Guru-guru yang bisa menangani, menghindal, bisa mengayomi guru, maka saya tunjuk dia untuk menangani seluruh PTK. Jadi kita ada guru yang menangani khusus PTK. Ya, ada yang khusus menangani kelas 1 sampai kelas 3 saja, bidang kesiswaan. Ada yang guru yang menangani kelas 4 sampai kelas 6 saja, bidang kesiswaannya. Kemudian ada guru yang bertanggung jawab di bidang ekskul. Ada guru yang bertanggung jawab di bidang lingkungan. Ya, lingkungan ini juga setiap kapling-kapling yang ada di sekolah kita ini ada penanggung jawabnya, yaitu guru kelas dan siswa yang ada di kelasnya. Jadi memang terlihat berat di SD Negeri 002 Batu Ampar dengan jumlah murid yang banyak dan guru yang banyak, tetapi dengan bagi habis pekerjaan dan mereka sesuai dengan kompetensinya, hal itu menjadi ringan dan mudah. Ini tips yang luar biasa ya yang Bapak lakukan. Jadi Bapak tidak mengolahnya sendiri. Ya, tidak. Mempunyai kolaborasi ya, yang sangat lebih baik kepada power share. Oke. Itu untuk modal yang pertama, modal manusia. Modal yang kedua itu ada modal sosial. Menurut Bapak bagaimana modal atau aset utama dari sekolah ini, yaitu dalam bidang sosial ini, dari pendidik dan tenaga pendidikannya seperti apa, lalu letak sekolahnya seperti apa, lalu dalam bidang sosial ini organisasi apa yang paling aktif yang Bapak lakukan untuk meningkatkan sumber daya? Baik. Modal sosial intern ini ya. Ya, modal sosial intern yang pertama sekali saya memberikan penguatan dulu kepada seluruh guru bahwa kita perlu bekerja sama, kita tidak bisa bekerja sendiri, dan kemudian juga saya berusaha untuk kembali lagi memberikan power pada orang-orang tertentu untuk menangani kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian untuk meningkatkan kompetensi, saya memiliki kelompok-kelompok kerja yang bagus. Nah, untuk di sekolah sendiri kita sudah memiliki kelompok-kelompok belajar ya, di kelas rendah, kelas tinggi, kelas sampai dengan kelas 6 dan kelas induk. Kita sekolah induk. Kita memiliki namanya Kombel. Nah, kita banyak sekali kelompok belajar.
Nah, itu untuk guru-guru supaya mereka memberikan kapasitasnya masing-masing. Di situ ada ruang untuk mereka bertukar pikiran, saling memberi dan menerima. Nah, untuk saya sendiri ada beberapa organisasi yang saya ikuti, di antaranya tentu saja organisasi induk kita yang PGRI, kemudian induk kita K3S juga, dan kemudian ada kombel-kombel juga di antara sekolah-sekolah penggerak lainnya, terutama kepala sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi di situ kita banyak sekali peluang-peluang dan kesempatan serta waktu untuk menyampaikan apa yang kita butuhkan, apa yang bisa kita berikan di antara grup-grup kita tersebut. Seperti luar biasa ya Pak ya. Jadi benar-benar modal sosial ini dimaksimalkan oleh Bapak. Gitu. Kalau di sekolah kita ini Pak, untuk pemanfaatan kesosialan ini yang paling kita sorot adalah penggunaan atau pendidik yang menguasai TIK. Jadi sejauh mana Bapak menganalisis guru yang memiliki penguasaan TIK dalam proses pembelajaran. Baik, kebetulan sekolah kita kan sekolah penggerak nih. Sekolah penggerak itu memang sangat dituntut untuk bagaimana proses pembelajarannya lebih melek IT. Jadi di sini saya menganalisis ya, pertama di antara beberapa guru saya memang sudah cukup banyak lah yang memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang IT. Nah, untuk meng-up mereka yang belum, ini diberi tugas mereka untuk memberi tunjuk ajar kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga merasakan bahwa betapa IT itu di zaman 4.1.0 ini kita bisa berkembang dengan baik, sehingga mari kita berjalan bersama-sama. Nah, hasil analisis ini menurut saya sejauh ini ya, kita memiliki kelas-kelas yang disebut kelas pioner, di mana kelas-kelas percontohan untuk pembelajarannya berbasis IT. Tetapi tentu saja untuk melengkapi sarana prasarana di bidang IT ini masih perlu perjuangan kita, karena memang dari segi sarpras pendukung seperti perangkat-perangkat elektroniknya masih perlu perjuangan lagi, karena jujur di antara 1143 seharusnya mereka minimal memiliki perangkat untuk ber-IT itu 50%, tetapi kita baru sekitar 30%-nya terpenuhi seperti itu. Baik Pak. Secara geografis, secara letak ini Pak sekolah ini, kira-kira apa saja yang mendasari Bapak untuk memaksimalkan modal dari letak atau geografis ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak. SD Negeri 002 Batu Ampar ini memang terletak di daerah atau kawasan perumahan penduduk yang kapling ya. Nah, berbagai macam taraf ekonomi, sosial, budaya dan segala macamnya, dan boleh dikatakan masih pada posisi rata-rata menengah ke bawah. Jadi tentu saja diperlukan kolaborasi yang kuat di antara luar dan dalam sehingga ini dapat berkembang dengan baik. Nah, cara pengelolaan saya meningkatkan bagaimana cara kita meningkatkan pendekatan kita kepada mereka yang tentu saja memiliki power-power di luar sana untuk mendorong sehingga SD Negeri 002 Batu Ampar ini dapat lebih maju. Seperti bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan atau memiliki power, memiliki ucapannya itu bisa didengar sehingga beberapa bantuan bisa masuk ke sekolah kita, seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, mungkin kita lanjut ke yang ketiga tentang modal aset utama yang dalam pengelolaan sumber daya itu adalah aset politik Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak tentang modal dari politik ini dalam pengelolaan sumber daya? Baik, modal politik ya kita gali juga supaya mereka mau dan berniat untuk membantu sekolah kita. Dengan cara yaitu kita melakukan pendekatan juga seperti pendekatan kepada para camat Batu Ampar, Lurah Batu Ampar, kemudian Puskesmas. Nah, ini semua mendorong ya. Ada juga Dinas Pendidikan, kemudian juga mungkin juga DPRD yang berada di seputaran sekolah ini yang kita rangkul sehingga mereka juga berkontribusi terhadap perkembangan SD Negeri 002 Batu Ampar. Dan memang sudah banyak contoh kita dapatkan. Contohnya
dampak daripada pendekatan kita yang sangat persuasif ya. Kita sudah mendapatkan bantuan dari DPRD saja, kita dapat 3 pokir ya. Ada pokir rehab 4 lokal, kemudian RKB 2 lokal, serta perbaikan pagar. Kemudian ada juga modal geografis kita bahwa SD Negeri 002 Batu Ampar ini berada di sekitaran perusahaan-perusahaan. Nah, di antara perusahaan-perusahaan itu ada yang care dengan kita. Ada yang menyumbang taman, ada yang nyumbang seminisasi, ada juga yang nyumbang pagar, dan juga ada kita punya kerjasama dengan bank sehingga anak-anak yang memiliki keinginan untuk nabung tidak perlu berjuang lagi keluar, cukup mereka mengumpulkan uang seminggu sekali, maka pihak bank itu akan parkir di sekolah kita dan untuk memberikan pelayanan khusus kepada warga sekolah SD Negeri 002 Batu Ampar. Seperti itu. Pak, berikutnya mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana pengelolaan sumber daya terhadap modal agama dan budaya. Jadi saya yakin percaya bahwa dengan begitu banyaknya guru, dengan begitu banyaknya peserta didik, secara otomatis tentu agama dan budayanya ini sangat beragam gitu. Jadi bagaimana Bapak menganalisis kemudian memanfaatkan modal agama dan budaya ini dari pendidik dan peserta didik yang ada? Baik. Dari modal agama dan modal budaya ya, tentu saja Batam ini kan ada miniatur Indonesia ya. Jadi dengan miniaturnya Indonesia tentu aja multi etnik, multi agama dan segala macamnya. Nah, di SD Negeri 002 Batu Ampar ini memiliki tenaga pendidik dan kependidikan itu 2 orang agama non-Islam. Agama Kristen Protestan. Nah, kemudian dari segi siswanya ini lebih kurang 129 non-muslim, selebihnya muslim. Jadi dari 143 ini, 1143 siswa, sekitar 129 agama Kristen, baik Katolik atau Protestan, kemudian ada 2 agama Buddha. Nah, dalam perkembangannya ini, saya memberikan laluan kepada mereka, karena saya menerima betul bahwa Batu Ampar, SD Negeri 0 Batu Ampar ini adalah wajib melaksanakan kebinekaan itu. Jadi saya selalu memberikan laluan kepada mereka, silakan mengembangkan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, diberi fasilitasi untuk menjalankan ritual agamanya sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi silakan berkembang bagaimana mereka sesuai dengan agamanya. Untuk yang Islam ya sesuai aturan Islam, yang Kristen ya punya fasilitasi tersendiri untuk bagian itu, gitu, seperti itu. Oke. Jadi agama Pak, kalau budaya ini tentunya kan dengan banyaknya peserta didik, banyaknya guru ini suku terutama mungkin banyak. Jadi ada setelah Bapak analisis ada berapa jenis suku aja yang ada di sekolah ini Pak? Kalau masalah suku saya rasa sangat banyak ya, karena dari Aceh sampai Timur Leste pun ada ya. Nah, kemudian ya Nusa Tenggara dan segala macam. Artinya ini sudah merupakan perwakilan Indonesia memang gitu. Jadi saya jadikan ini sebuah modal besar buat kita untuk memperkaya hasanah budaya yang ada di SD Negeri 002 Batu Ampar. Jadi kalau ada perlombaan-perlombaan tertentu yang menyangkut budaya, kita tidak kesulitan lagi. Contohnya aja pada penampilan seni ya. Itu banyak sekali bermunculan ya budaya-budaya daerah yang merupakan kreasi dari anak-anak yang dipoles oleh guru. Ada penampilan tari tortor, ada dari tari saman dari Aceh, kemudian ada dari tari Padang dan segala macamnya. Nah, ini semua saya jadikan modal besar buat kita untuk maju dan memiliki kekayaan tersendiri. Seperti itu. Oke, Mbak. Jadi dari budaya ini, Pak, penerapan seperti apa yang dilakukan di sekolah ini tentang budaya, terutama sopan santun dan budaya kebersihan. Jadi bagaimana Bapak memanfaatkan atau mengelola aset sumber daya ini untuk pemanfaatan maksimal dalam pendidikan yang ada di sekolah. Baik, seiring dengan perjalanannya proses sekolah penggerak, tentu saja kita ingin merubah etika siswa sehingga cerminan elemen profil pelajar Pancasila yang 6 itu nampak.
Nah, jadi kita pada saat ini kita sedang menggencarkan program namanya 5S. Senyum, sapa, salam, santun, kemudian plus 1S lagi adalah sampahku tanggung jawabku. Jadi ini sudah mulai bagaimana kita yang tadinya sudah kita sosialisasikan, sekarang bukan tahap sosialisasi lagi, tetapi tahap pengerjaan. Dan proses yang sudah semakin baik, semakin up. Dan saya sudah lihat sekali untuk sampahku tanggung jawabku, sudah 95% berhasil. Anak-anak dan warga sekolah lainnya sudah sadar bahwa sampah itu adalah tanggung jawabku, sampah alam ada tanggung jawab bersama. Jadi alhamdulillah kondisi sekolah kita pagi, siang, sore stabil sama. Kebanyakan sekolah-sekolah yang seperti sekolah kita juga dulu sebelum PSP, sebelum sekolah penggerak, keadaan pagi rapi, bersih. Tapi setelah anak istirahat, berserarai. Nah sekarang alhamdulillah kondisi pagi, siang, sore sama. Karena apa? Kita sudah memiliki sumpah bersama. Yaitu sampahku tanggung jawabku seperti itu. Oke Pak, terima kasih untuk bidang agama dan budaya. Berikutnya itu model ASEAN di sekolah ini adalah model fisik. Nah ini fisik Pak. Jadi mungkin bisa dideskripsikan dulu atau Bapak analisis dulu, identifikasi dulu apa saja fisik yang ada di sekolah ini Pak. Baik, untuk fisik kita masih cukup terbatas ya, terutama fisik berkenaan dengan ruang kelas. Nah, SD Negeri 002 Batu Ampar memiliki 30 rombel, tetapi baru memiliki 14 lokal saja. Nah, alhamdulillah dalam waktu dekat akan selesai pembangunan 2 RKB lagi, jadi kita akan memiliki 16. Nah ini akan lebih memudahkan kita untuk membagi sistem shift menjadi 2 shift saja. Dari 3, sebelumnya kan 3, sekarang kalau itu sudah selesai kita menjadi 2. Nah kemudian juga selain ruang kelas, kita juga memiliki ruang guru tersendiri 1, ruang kepala sekolah dan TU berbagi. Juga kita memiliki ruang perpustakaan, meskipun kecil kita punya, tetapi kita tidak kehilangan akal, kita membantu dengan sistem pusgading, dengan juga diikuti oleh program Reading Day. Kemudian juga kita memiliki fasilitas agama, yaitu musola, dan kemudian juga kita memberikan laluan juga kepada saudara-saudara kita, siswa-siswa kita, guru-guru kita yang beragama Kristen, meskipun belum ada tempat yang betul-betul istilahnya tersedia untuk mereka, tetapi ada laluan untuk mereka melaksanakannya seperti itu. Kemudian juga kita juga memiliki ada ruang UKS ya, ada ruang sanggar, ada sanggar ya tempat anak-anak berkreasi. Kemudian juga ada tempat anak dirawat sementara atau warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan. Setidaknya kita ada pertolongan pertama, yaitu kita memiliki ruang UKS ya, seperti itu. Baik Pak, yang keenam itu adalah modal asetnya lingkungan dan alam. Jadi dari sekolah kita ini Pak, modal aset atau lingkungan alam yang ada itu apa Pak, dan bagaimana Bapak mengelolanya? Oke, untuk lingkungan alam ya, lingkungan alam ini kan seperti saya katakan tadi bahwa kita berada di lingkungan yang rata-rata menengah ke bawah. Bagaimana saya mengelola mereka? Tentu saja mereka dalam dukungan secara finansial mungkin kurang, tetapi dukungan secara pemikiran, dukungan secara tenaga, dan lain-lain itu bisa kita manfaatkan dan kita ambil. Kemudian dukungan alam lagi yang memang lingkungan kita ini cukup rawan juga, tadinya banjir ya, tetapi bagaimana kita juga memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk istilahnya sadar sampah juga, sehingga lingkungan kita yang tadinya rawan banjir sekarang sudah tidak lagi. Nah seperti itu lingkungan alamnya seperti itu. Oke baik Pak, itu tentang lingkungan alam. Yang terakhir itu modal atau hasil utama yang dimiliki sekolah itu adalah finansial. Jadi ini kalau menurut saya menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Jadi apa saja modal finansial yang dimiliki oleh sekolah? Oke. Modal finansial yang dimiliki oleh SD Negeri 002 Batu Ampar itu skala secara garis besarnya ada 2. Ya, yang pertama yang dinikmati oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu sumber dananya yaitu BOS reguler. Nah, jadi BOS reguler ini
Ya kalikan saja satu siswa untuk Kota Batam, satu siswa 1.120.000 kali jumlah siswa kita 1.143 siswa. Kemudian juga karena kita salah satu mendapat kehormatan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, maka kita ada satu tambah lagi finansial yaitu namanya BOS Kinerja yang besarannya untuk tahun ini lebih kurang 22.500.000. Nah, modal inilah saya gunakan untuk bagaimana orang tua murid memiliki dampak dari adanya dua BOS ini. Sehingga SD Negeri 002 Batu Ampar tidak ada lagi yang bayar-bayar terutama dalam buku. Buku tidak ada satupun lagi yang dibeli oleh orang tua siswa. Kecuali buku tulis ya. Kalau buku tulis ya belilah sendiri ya kan. Nah, buku-buku cetak, buku-buku paket kita sudah gratiskan dari kelas 1 sampai di kelas 6. Nah, inilah adalah modal kita secara finansial. Kemudian modal finansial ini tentu saja kita lakukan kalkulasi, evaluasi, kemudian juga tentu saja didahului oleh program-program apa yang bisa membuat kita lebih maju. Terutama modal ini kita gunakan untuk peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas siswa itu sendiri, karena memang endingnya daripada dua dana ini tadi adalah untuk meng-up kemampuan siswa. Jadi baik kita memajukan kompetensi guru, termasuk di dalamnya melengkapi sarana prasarana, endingnya untuk kemajuan pendidikan siswa seperti itu. Luar biasa, terima kasih, sangat menginspirasi sekali Pak wawancara pada hari ini tentang bagaimana dapat mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.